Baik, perkenalkan nama saya Putudian Aditya dengan NIM 215111033. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang dimana soalnya itu adalah buatlah sebuah topologi dengan desain seperti yang di sini. Kemudian buatlah pengelamatan IP di masing-masing gedung dan di masing-masing jaringan antar routernya. Nah, kita mulai dari gedung 1 ya. Nah, jadi untuk gedung pertama ini requirement untuk perangkatnya itu sebanyak 50 requirement. Nah, jadi saya gunakan IP-nya itu adalah IP/26. Nah, mengapa saya menggunakan IP/26? Karena host yang berada di /26 ini ada sebanyak 60 host gitu, sehingga sebanyak 12 host itu masih tersisa gitu hostnya. Jadi bisa memaksimalkan penggunaan IP-nya gitu. Nah, lanjut untuk gedung kedua. Nah, di sini untuk gedung kedua itu requirement-nya itu perangkatnya itu sebanyak 70. Nah, 70 perangkat. Jadi saya gunakan untuk jaringannya itu /25. Kenapa saya menggunakan /25? Karena kalau saya menggunakan /26 ini untuk hostnya itu nggak cukup gitu, karena untuk host /26 itu sebanyak 62 host, makanya saya memakai /25. Nah, lanjut untuk gedung yang ketiga. Nah, di sini untuk gedung yang ketiga ini saya gunakan /26. Nah, kenapa saya menggunakan /26? Karena untuk requirement-nya itu 60 perangkat gitu. Jadi saya menggunakan /26 gitu. Kan untuk /26 ini untuk maksimal hostnya itu kan 62. Jadi saya menggunakan /26. Jadi ini masih sisa 2 ya. Oke. Lanjut untuk gedung yang keempat atau gedung yang terakhir. Nah, di sini untuk yang gedung yang terakhir itu saya gunakan /25. Nah, kenapa saya menggunakan /25? Karena untuk jumlah perangkatnya itu ada 100 gitu. Kalau saya menggunakan /26 itu nggak cukup, karena balik lagi untuk /26 itu memiliki host itu maksimalnya 62 gitu. Makanya saya menggunakan /25. Nah, baik, kita lanjut. Nah, untuk pengelamatan jaringan antar router itu di masing-masing router ini saya gunakan /30 gitu. Nah, kenapa saya gunakan /30? Karena IP host yang digunakan untuk menghubungkan dengan antar router di sini itu cuman 2. Nih. Nah, ini cuman 2. Cuma 2 perangkat, IP atau 2 host gitu. Makanya saya menggunakan /30 seperti itu. Nah, kemudian untuk pengelamatan jaringan router 0 ke router 1 itu saya menggunakan IP 172.16.1.0/30. Nah, untuk ke router 2-nya, satu ke router 2-nya itu saya menggunakan 172.16.1.4/30. Nah, untuk ke router 2 ke router 3-nya itu saya gunakan 172.16.1.8/30 seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan routing statik yang ada di masing-masing router ini. Nah, untuk menghubungkan ke 4 jaringan yang berbeda ini kita perlu adanya konfigurasi routing statik. Nah, konfigurasi routing statik ini kita konfigurasikan di masing-masing router atau keempat router ini. Nah, untuk konfigurasi routing di router 0 ini
kita akan merouting alamat jaringan B, C, dan D. Nah, jadi untuk next hop-nya itu, ini sebentar. Nah, untuk next hop-nya ini untuk IP-nya itu mengarah ke 4 jaringan ini, B, C, dan D. Nah, yaitu next hop-nya itu berada di gerbang router di router 1, yang dimana itu adalah 172.168.1.2. Kemudian gimana kalau kita melakukan routing di router 1, jangan di router 1. Jika kita melakukan routing di router 1, kita akan merouting ke alamat jaringan A, C, dan D. Nah, yang dimana untuk jaringan A itu kita gunakan next hop-nya itu IP router yang mengarah ke jaringan A. Nah, IP router yang mengarah ke jaringan A itu berada di router 0, yang dimana yaitu 172.168.1.1. Nah, itu digunakan untuk next hop-nya. Nah, kemudian untuk jaringan selanjutnya itu jaringan C dan D. Nah, next hop-nya itu sama, yaitu gerbang router yang ada di router 2 itu mengarah ke jaringan C dan D. Sehingga untuk next hop-nya itu menggunakan 172.168.1.6. Nah, untuk routing di router 2, kita akan merouting jaringan A, B, dan D. Nah, kemudian untuk jaringan A dan B ini kita gunakan next hop yang mengarah ke jaringan A dan B. Nah, next hop yang mengarah ke jaringan A dan B itu adalah IP 172.168.1.5. Nah, itu. Nah, kemudian untuk melakukan routing ke jaringan D, kita gunakan IP router yang mengarah ke jaringan D, yaitu sebagai next hop-nya itu adalah ini 172.168.1.10. Nah, jadi akan ada konfigurasi 3 routing gitu. Akan ada 3 konfigurasi routing. Nah, kemudian yang terakhir itu kita routing di router 3. Nah, jadi di router 3 ini kita akan merouting jaringan A, B, dan C. Nah, karena di jaringan A, B, dan C ini mengarah ke IP router yang sama, yaitu 172.168.1.9. Jadi semua routing A, B, dan C ini kita gunakan next hop-nya di alamat IP address router 2, yaitu 172.168.1.9 gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba ngeping ya. Nah, di sini kita bakalan ngeping PC B, PC C, dan PC D dari PC A ya, coy. Nah, kali ini, di sini saya sudah coba mengeping tadi. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, paste, kita coba ping dari PC B-nya dulu. Apakah mau? Nah, ini mau. Dan kita coba ping dari PC C. Kita ping ke PC C. Nah, mau juga. Dan kita coba ping ke PC D-nya. Nah, ini mau juga.
Nah, mungkin segitu saja untuk presentasi saya untuk kali ini, penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.